Saya Putri Dias Marsuki, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 24. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Karena sampai saat ini pandemi COVID-19 belum usai, marilah kita selalu menjaga kesehatan kita dan tetap ada di rumah jika tidak ada kepentingan di luar rumah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi akuntansi dan sistem informasi. Adapun indikator yang harus kita pelajari pada materi ini, itu yang pertama, menjelaskan sejarah perkembangan akuntansi. Yang kedua, menjelaskan pengertian akuntansi. Yang ketiga, menyebutkan pemakai informasi akuntansi. Yang keempat, menjelaskan kualitas informasi akuntansi. Yang kelima, menyebutkan asumsi dan prinsip dasar akuntansi. Yang keenam, menyebutkan bidang akuntansi. Yang ketujuh, menyebutkan profesi akuntansi. Dan yang terakhir adalah etika profesi akuntan. Kalau berbicara tentang akuntansi, alangkah baiknya kita harus mengenal dulu bagaimana sejarah perkembangan akuntansi. Nah, akuntansi berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi dan kegiatan bisnis. Pada tahun 1494, Luca Pacioli menulis buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita dalam bab yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris, yang di dalamnya dikenalkan tentang sistem pembukuan berpasangan. Perkembangan akuntansi di Indonesia, karena Indonesia merupakan jajahan Belanda, maka sistem akuntansi yang berkembang di Indonesia awalnya menggunakan sistem akuntansi kontinental. Setelah tahun 1960, Indonesia mulai menggunakan sistem Amerika, yaitu Anglo-Saxon, karena dipandang lebih efisien dan praktis. Setelah kita mengetahui bagaimana sejarah perkembangan akuntansi, kita juga harus tahu apa itu akuntansi. Akuntansi merupakan kegiatan yang terdiri dari mengumpulkan, mengidentifikasikan, mengukur, mencatat, dan mengiktisarkan data keuangan. Nah, selanjutnya kita ke materi pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Di internal ada pemilik perusahaan dengan tujuan untuk memulai dan menjalankan bisnis yang tujuan utamanya untuk memperoleh laba. Informasi akuntansi berguna bagi mereka untuk mengambil keputusan dan untuk memperbesar atau mengurangi investasinya. Yang kedua yaitu pihak manajemen. Pihak manajemen memerlukan informasi akuntansi untuk melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Eksternal yaitu terdiri dari pekerja atau karyawan. Mereka memerlukan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan upah yang layak bagi mereka. Yang kedua yaitu pemerintah. Pemerintah berkepentingan terhadap informasi akuntansi dalam rangka membina perusahaan, menetapkan pajak, serta menyusun statistik pendapatan nasional dan juga statistik lainnya. Yang ketiga, kreditur atau bank. Mereka menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi besarnya tingkat resiko dari pemberian kredit atau pinjaman uang. 4 adalah pemasok. Pemasok memerlukan informasi akuntansi untuk melihat perusahaan dalam membayar sejumlah uang atas pembelian barang pada saat jatuh tempo. Yang kelima, masyarakat. Informasi akuntansi yang dihasilkan perusahaan dapat dipakai oleh masyarakat dalam menilai perkembangan perusahaan. Yang keenam, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan tujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan mengenai kesehatan perbankan tersebut, membutuhkan informasi akuntansi guna mengetahui kesehatan dan kinerja sebuah bank. Dan yang terakhir, ekonom, praktisi, dan analis. Menggunakan informasi akuntansi untuk memprediksi situasi perekonomian, menentukan besarnya tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan nasional, dan juga lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu bidang akuntansi. Bidang akuntansi ada beberapa macam. Yang pertama, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintah, akuntansi anggaran, akuntansi sektor publik, dan yang terakhir sistem informasi akuntansi.
Materi selanjutnya yang kita pelajari yaitu profesi akuntan. Di profesi akuntan juga ada beberapa macam. Yang pertama, akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang berprofesi sebagai auditor bebas atau independen terhadap laporan keuangan perusahaan atau yang memberikan jasanya atas dasar pembayaran tertentu dari perusahaan yang membutuhkan. Yang kedua, ada akuntan swasta. Akuntan swasta adalah seorang akuntan yang bekerja di perusahaan dan menjabat fungsi tertentu dalam jajaran manajemen serta bertanggung jawab atas fungsi akuntansi tersebut. Yang ketiga, ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan pemerintah dan tugasnya mulai dari mengawasi kekayaan dan keuangan negara sampai pada mengelola kekayaan dan keuangan negara. Yang terakhir yaitu akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang kegiatannya dalam bidang pendidikan akuntansi, yakni mengajar, menyusun kurikulum, melakukan penelitian, dan mengembangkan akuntansi. Nah, kita sudah berada di materi paling akhir, yaitu etika profesi akuntan. Nah, etika profesi akuntan ini sangat dibutuhkan oleh para akuntan, karena etika berhubungan dengan perilaku dari orang tersebut. Nah, etika profesi akuntan terdiri dari yang pertama ada tanggung jawab profesional, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, yang terakhir yaitu standar teknis. Sekian penjelasan materi tentang akuntansi dan sistem informasi dari saya. Semoga teman-teman semua mengerti. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.